Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 11 Teknik Otomasi Sepeda. Jadi di sini saya akan melakukan pemrograman terhadap rangkaian 4 input dan 5 output. Nah, 5 output di sini terdapat 3 output lampu indikator, lampu LED, lalu 2 output lagi yaitu kontaktor. Oke, baik, langsung saja ke pemrograman. Dikarenakan kita menggunakan kontaktor, maka kita akan memasang terlebih dahulu kontaktor ini. Dikarenakan pada trainer kit PLC ini tidak terdapat kontaktor, jadi kita harus memasangnya sendiri terlebih dahulu. Baik, jadi berikut adalah pemrograman yang saya lakukan dengan menggunakan 3 input dan 5 output, yaitu 3 output lampu indikator dan 2 output kontaktor. Nah, seperti inilah rangkaiannya. Langsung saja kita setelah kita selesai merangkai sebelum transfer kita naikkan MCB. jika PB1 ditekan, lampu hijau akan hidup. PB2 ditekan, lampu hijau juga akan hidup. Lalu emergency untuk lampu berwarna merah. Lalu pada tornya, jika kita menekan lampu, tor akan berfungsi untuk mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kamajaya. Di sini saya akan membuat program tentang Oke, baik, mungkin sekian saja. Oke, lanjut ke pemrograman selanjutnya. Berikut adalah program kedua, ya, atau program latching. Nah, seperti yang bisa kita lihat, PB1 berguna untuk menghidupkan kontaktor 1 dan lampu hijau. Nah, lalu PB2 juga berguna untuk menghidupkan kontaktor 2 dan lampu hijau. Tetapi jika kita sudah menekan PB1 duluan, maka kita tidak akan bisa lagi menekan PB2, dikarenakan PB1 ini dia menggunakan sistem latching atau pengunci, sehingga jika kita ingin menghidupkan lampu hijau dengan PB2, maka kita harus menonaktifkan dahulu PB1 tersebut, baru kita bisa menghidupkan lampu hijau dengan PB2. Nah, untuk mematikan rangkaian tersebut, kita bisa menggunakan PB3. Nah, jika kita menekan PB3, maka kita akan bisa menggunakan PB2 untuk menghidupkan lampu hijau. Lalu
emergency untuk memutuskan rangkaian dan menghidupkan lampu berwarna merah. Oke, langsung saja kita transfer. Nah, seperti yang kita lihat, lampu kuning itu untuk menandakan bahwa standby, yaitu kontaktor siap digunakan. Jika kita menekan PP1, nah maka lampu hijau akan hidup, dan ketika kita lepas lampu hijaunya tetap hidup karena menggunakan sistem latching. Tapi jika kita ingin menghidupkan lampu hijau dengan menggunakan PB2, itu tidak akan bisa karena PB1 tersebut masih terhubung. Jika kita ingin menghidupkan lampu hijau dengan PB2, kita harus mematikan terlebih dahulu yang tadi dengan menggunakan PB3. Nah, jika sudah, barulah kita bisa menggunakan PB2 untuk menghidupkan lampu hijau. Nah, lalu emergency ini untuk mematikan rangkaian atau memutuskan rangkaian. Nah, lalu kita juga menggunakan torch untuk mematikan rangkaian atau memutuskan rangkaian. Oke. Baik, lanjut saja ke program berikut. Ini adalah yaitu program berurutan. Nah, yang dimana PB1 ditekan, maka akan menghidupkan lampu hijau. Lalu ketika PB2 ditekan, itu akan menghidupkan kontaktor 2. Nah, tetapi dikarenakan ini adalah rangkaian berurutan, kita tidak akan bisa menekan PB2 untuk menghidupkan kontaktor terlebih dahulu, tetapi kita harus menekan PB1 terlebih dahulu untuk menghidupkan lampu hijau, lalu baru kita bisa menekan PB2 untuk menghidupkan kontaktor. Lalu PB3 itu untuk mematikan rangkaian dengan menandakan lampu kuning atau standby. Dan emergency itu gunanya untuk memutuskan rangkaian, atau jika kita menekan tombol emergency, maka di saat kita menekan tombol-tombol lainnya, tombol tersebut tidak akan berfungsi karena emergency di sini menggunakan interlock. Oke. Kita transfer. Nah, dikarenakan emergensinya itu NO, jadi dia akan langsung hidup. Nah, jika kita tekan PB1, maka lampu hijau akan hidup. PB2, maka tor akan hidup. Lalu PB3 yaitu untuk mematikannya. Jika kita ingin menekan PB2 terlebih dahulu, itu tidak akan bisa karena program di sini adalah menggunakan program berurutan. Jadi kita harus menekan PB1 terlebih dahulu, baru PB2. Lalu jika kita menekan emergency, nah, maka kita tidak akan bisa menekan tombol-tombol yang lainnya. Di sini tor juga berfungsi sebagai pemutus rangkaian. Oke.
Lanjut ke program. Nah, untuk pemrograman selanjutnya itu pemrograman dengan menggunakan timer. Nah, yang bisa kita lihat PB1 itu berfungsi untuk menghidupkan lampu hijau dan kontaktor 1. Lalu dia tidak akan langsung hidup dikarenakan kita menggunakan timer. Nah, di saat kita menekan PB1, waktu jedanya itu yaitu 3 detik sebelum lampu hijau langsung hidup. Lalu setelah menghidupkan lampu, dia akan menghidupkan kontaktor 2 dengan jeda timer 40 atau 4 detik. Nah, jadi di sini kita hanya menggunakan 3 input, yaitu PB1, PB off untuk matikan atau standby-nya, lalu PB emergency untuk memutuskan hubungan. Nah, oke, langsung saja kita transfer. Dan bisa kita lihat lampu kuning langsung hidup dikarenakan dia kondisinya adalah standby yang menunjukkan bahwa kontaktor dan lampu hijau siap untuk hidup. Kita tekan tombol 1. Nah, dia tidak akan langsung hidup dikarenakan ada jeda waktu. Nah, untuk beberapa saat dia akan menghidupkan lampu hijau dan kontaktor 1. Lalu setelah itu dia akan mengaktifkan timer untuk kontaktor kedua. Nah, jika kita tekan PB off maka dia akan mati. Lalu untuk memutuskan rangkaian kita bisa menekan emergency. Nah, jika kita sudah menekan tombol emergency maka tombol-tombol yang lainnya tidak akan berfungsi lagi. Atau kita juga bisa memutuskan rangkaian dengan menggunakan tor yang terdapat pada rangkaian trainer kit ini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Mungkin sekian saja video pemrograman untuk rangkaian di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.